Hai manis. Hai manis. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti kata pepatah yang sangat familiar mungkin didengar toh, kayak tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rafiat, staf Departemen 5 Media dan Kreatif Himanis FISH UNM periode 2022-2023. Dan saya Aldina Damayanti dari staf Departemen 5 Media Kreatif Himanis FISH UNM periode 2022-2023. Nah, podcast kali ini tuh temanya tuh mengenal lebih dekat dengan Agni Natia. Mengenal lebih dekat dengan Agni Natia berarti kita akan bersama dengan ketua himpunan dan wakil himpunan. Nah, mengenal dengan Himanis ini, nah Kak, biar yang nonton ini tahu begitu dengan kita. Ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Pak Ketua dan Wakil Ketua. Tapi yang dulu jawab Ki. Maka dulu tahu kabar ini. Baik-baik Jeki. Sehat-sehat Jeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita tahu juga musim sehari hujan, sehari panas. Baru rawan banget kita orang kena sakit jadi gitu Mito. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa dijawab tadi perkenalkan diri Ki dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fisal Saifullah. Biasa dipanggil Fisal. Ya, mungkin itu. Dari Pak Wakil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hidayat, biasa dipanggil Fardai. Selain dari kegiatan berhimpunan pasti selain kayaknya diurus itu himpunan kayak gimana, bagaimana itu dari segala program kerjanya dari anunya pasti ada kegiatan tak di luar daripada himpunan. Seperti manusia biasa. Iya toh. Mungkin bisa dijelasin dari Pak Ketua dulu. Mungkin kesibukan saya di luar dari himpunan itu adalah kuliah offline. Karena semester sekarang ini kan kuliah offline orang jadi sibuk-sibuk ini di kampus terus belajar, kerja tugas apa dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Pak Wakil, bagaimana kita? Kalau saya kesibukan di luar himpunan. Iya. Kalau kesibukan itu so sibuk saja. So sibuk. So sibuk apa ini? Sibuk main HP, main apa? Iya, so sibuk. So sibuk saja, iya. Anda dikerja bahasa stres orang. Betul. Salah satu cara supaya tidak stres, tidak depresi kan. Kan itu didengar itu biasa ya. Sekarang itu kayak mental health itu harus dijaga. Jadi gitu harus kayak sok sibuk dikasih asik saja. Nah, ini kan kita sudah mungkin hampir 2 bulan berjalan ini kita terpilih jadi wakil dan jadi ketua dan wakil ketua. Bagaimana perasaan itu Kak saat terpilih atau sampai sekarang itu bagaimana? Ya, kalau dari saya itu bagaimana salah satu menurutku puas sekali itu semenjak terpilih dan saat berjalan ini kepengurusan hampir 2 bulan itu ya banyak masalah yang bisa dilewati dan merubah pola pikirnya kita masalah saya bagaimana cara mengelola SDM manajemen waktu ya. Mungkin itu. Kalau dari Pak Wakil, Kalau terkait perasaan itu mungkin kita lebih melihat karena ini jabatan yang ditempati saat ini bukan semata-mata kayak suatu kesenangan tapi ini merupakan sebuah amanah yang harus ditanggung dan di satu sisi juga ada kewajiban kita sebagai mahasiswa urus akademik itu seperti ada berat ada senang ya mungkin campur aduk itu jadi campur aduk memang perasaannya itu kalau jadi ketua dan wakil apalagi kan jadi mahasiswa kita ada juga kesibukan akademik jadi kayak
mungkin juga pikir ke capek tongka itu kurasa kalau begini, jadi dibawa santai saja. Nah, Nah, ada yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya ini, yaitu kabinet, nama kabinet. Kenapa? Apa alasannya? Apa tujuannya ini? Ada nama kabinet ini? iya karena setahu Iya. saya itu kan Himanis itu baru pertama kali ini yang dibilang ada kabinetnya, nama kabinetnya. Jadi kayak betul-betul itu terkonsep bagaimana nanti untuk Himanis periode ini. Effortnya itu lebih lagi dikasih keluar. Oh, Terserah dari siapa duluan. Kita bertanya gitu kan. kenapa nama kabinet? Karena ini merupakan salah satu inovasi terbaru toh, Iya, supaya memicu juga semangatnya teman-teman dalam berlembaga. Nah, yang saat ini itu nama kabinet kita sekarang yang dirembukan oleh teman-teman pengurus Akinatya. Bisa mungkin dijelaskan Jadi, itu ya. iya. Dijelaskan secara singkat ini saja. Kalau terlalu panjang, lama sekali tuh kalau terlalu panjang. Kalau mau dilihat lebih jelasnya ada di IG tuh. Iya. Buka saja IG Himanis. Ya, kalau secara singkatnya itu Aginatnya itu dari bahasa Sanskerta Agni Natya. Agni artinya api dan Natya itu abadi. Jadi artinya itu api abadi yang dimana Himanis ini nantinya dapat memancarkan semangat dalam berlembaga, khususnya untuk Himanis bagaimana menjalankan ke depannya roda organisasi itu dengan baik. Dan juga diharapkan juga untuk pengurusnya Himanis ini bisa memancarkan kobaran semangat itu baik di internal Himanis maupun di eksternalnya. Begitu. Jadi ini Agni Natya kayak gimana supaya lebih semangat lagi tuh untuk berlembaga. Karena kan itu di tahun itu kalau biasa itu orang berlembaga itu biasa ada perasaan capeknya ada biasa kayak semangatnya, jadi diharapkan ini memang untuk kali ini semangat toh. Nah, lebih semangat lagi ya. Nah, bukan hanya dari nama kabinet ini yang beda dari kayak kepengurusan sebelumnya, kayak bahkan ada logonya. Iya. Nah, kayak departemen kan ada 5 departemen di Himanis. Setiap departemen itu ada logonya begitu. Ya, kalau itu logo departemen sebenarnya kita ciptakan supaya untuk memudahkan ini kerja-kerjanya setiap departemen tuh, misal kayak departemen media dan kreatif. Kalau misal mau buat pamflet tuh, Iya. kayak kajiannya departemen 1. Nah, itu ditempelkan logo departemennya supaya ditahu bilang oh ini kajian dari departemen 1. Nah, selain itu juga bisa memberikan eksistensinya itu departemen tuh. Begitu. Jadi supaya kayak kalau ada kegiatan ditahu, tahu departemen ini laksanakan Dari logonya gitu. jadi gitu. Nah, dari tadi dijelaskan nama kabinet, logo setiap departemen itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu dari struktur organisasinya. Kita kan dilihat dari struktur organisasinya ini ada berbagai macam departemen. Ya. Ada berbagai departemen. Nah, mungkin bisa dijelaskan begitu Kak, tupoksinya dari setiap departemen dan dari strukturnya organisasi juga. Mungkin dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, apa tupoksinya Kak gitu. Ya, kalau dari ketua himpunan itu yang mengurusi kerja lembaga, kerja kepengurusan, dan lain sebagainya. Dan beda dengan wakil ketua himpunan itu ada poin plusnya, poinnya yang satu itu yang mengurusi relasi-relasi yang eksternal gitu. Dari wakil ketua himpunan, bendahara, sekretaris juga. Ya. Kan bisa mungkin diperkenalkan lagi lebih Kak, dijelaskan ya departemennya atau departemennya. Kan kalau sekretaris bendahara jelas Ya, jelas nih ya. Kalau misal departemen 1, departemen 1, mau dari kadepnya juga sekdepnya apa atau departemennya jangan kapan terlalu lama nanti kalau begitu nah. Kalau departemen 1 mungkin begitu. Nah, kan kalau dari departemen 1 bisa dilihat namanya tuh pelatihan dan pembinaan anggota. Jadi bisa kita simpulkan dia itu bergerak di bidang keilmuan, artinya bergerak di bidang kaderisasi, bagaimana mengkader
anggota Himanis, bukan hanya mahasiswa baru nah, dia seluruh anggota Himanis, anggota dari anggota biasa, anggota aktif, anggota luar biasa. Jadi dia anggota muda, dia yang apa? Dia yang berperan yang ya, departemen berperan. 1 di. Ya. Nah, kalau departemen 2, nah jelas nih minat dan bakat artinya dia terkait apa minatnya ini anggota Himanis, apa bakatnya. Nah, bisa dikonsultasikan di departemen 2. Nah, nanti departemen 2 bikinkan seperti kayak ruang atau forum kayak itu Untuk kayak mengembangkan ya bakatnya juga Dika. kayak MNBD salah satu agendanya tuh kayak main futsal kah, volley. Ada juga agendanya yang apa untuk terkait kesenian tuh. Nah, Ya, itu ya, juga bisa dibuatkan. Nah, kalau departemen 3 dia itu kemitraan dan kewirausahaan tuh. Nah, wirausaha dia juga harus mitra ya, mitra. Iya. Nah, kan juga misal kayak teman-teman ini dari Himanis ada bisnisnya tuh, konsultasikan. Nah, bisa di departemen 3. Nah, nanti departemen 3 mengajak kerjasama atau mewadahi itu teman-teman supaya menjalankan bisnisnya. Nah, kalau departemen 4 departemen sospol, nah sudah jelas kayaknya karena dia itu yang pengawalan advokasi tuh. Nah, kayak seperti aksi ya, dia mengambil peran di situ. Seperti misal kalau ada teman-teman yang bermasalah di bagian akademika, bisa juga konsultasikan di sospol bagaimana untuk membantu tuh di akademiknya. Yes. Nah, kalau departemen 5 kan sudah jelas tuh Nah. yang saat ini mengadakan kegiatan ini ya departemen media kreatif seperti membuat pamflet, desain apakah IG, template, web report. Nah, itu semua kerjanya departemen media dan kreatif. Oh, Begitu jadi ternyata penjelasannya dari setiap departemen. Nah, dari departemen ini kan ada setiap proker dan agenda mungkin. nah pastinya itu kayak ada program kerjanya itu Himanis tuh Kak. Begini, baru kira-kira apa program kerja yang terdekatnya ini yang akan dilaksanakan Himanis? Ya, betul. Program kerja yang kayak gimana? Bisa mungkin dijelaskan? Ya, buat program kerja yang mendekati ini bisnis project. Apa itu bisnis pro ya? Mungkin di anu tahu deh supaya tahu juga teman-teman dari luar. Bisnis project itu salah satu program kerja dari Departemen 3 ke kewirausahaan dan kemitraan. Itu bisnis project tercantum di situ lomba, expo dan seminar nasional. Ya, jadi bisnis project itu dia merupakan program kerja tahunan toh dari Himanis. Dan ini Setiap tahun. Ya. setiap tahun dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan tahun ini merupakan tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Yang akan dilaksanakan Dan lomba ini juga berskala nasional. Jadi semua mahasiswa se-Indonesia boleh terlibat di dalamnya. Nah, keren memang. Keren memang anunya program kerjanya Himanis. Ya. Bisnis project akan dimulai. Baru berskala nasional lagi. Iya, wah. Dan tadi sudah didengar itu bisnis project. Nah, mungkin tadi itu kita membahas semua dari struktur. Ya, dari secara internalnya gitu. Nah, ini mau Kak dengar pendapat tak ini. Kan sebagai ketua dan wakil yang kayak sudah berkecimpung dalam organisasi yang memiliki peran begitu besar, memiliki tanggung jawab yang juga sangat besar bagi himpunan, bagi organisasi. Apa itu pendapat kalau ada orang bilang kayak mahasiswa, saya deh muka saya kalau kuliah langsung mau pulang kayak mahasiswa kupu-kupu, atau kakak begini masih pulang baru nongkrong begitu. Daripada katanya organisasi. Yang kayak menghabiskan waktu, tenaga. Iya, takutnya juga beda akademiknya terganggu. Nah, bagaimana tanggapan terhadap pendapat, Kak? pernyataan-pernyataan itu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Kak. siapa saja sembarang. Iya, tanggapan. Kalau dari saya itu terkait mahasiswa kupu-kupu Iya. mahasiswa organisasi. Ya, mungkin kita tidak bisa memberikan justifikasi itu. Iya, betul. Jangan sampai kita kalau mahasiswa kupu kan sempat dia kesibukannya misal kayak kerja iya. kuliah dulu baru kerja. Atau kami memang ada memang yang mahasiswa yang
kuliah baru pulang karena entahkah ada dari keluarganya kah, kenapa, bagaimana kata, atau ada urusannya yang lainnya. Mungkin begitu. Kalau misal ke organisasi ya ada baiknya juga mahasiswa yang berorganisasi, tapi itu pun tidak terlepas dari kewajibannya sebagai mahasiswa yang tentunya ada tanggung jawab akademiknya di dalam. Dan tidak bisa juga kita bandingkan antara lebih bagus mahasiswa organisasi sama mahasiswa, karena itu kan pilihannya tuh. Iya, Itu betul, masuk betul, organisasi ya nilai plusnya itu di dalamnya dia dapat pengalaman ini. Nah kalau mahasiswa kupu-kupu mungkin dia sempat masa depannya lebih bagus daripada Ya. organisasi tuh, dari tahu. Jadi Tidak bisa justifikasi orang dari kayak bagaimana perilakunya dia, karena bisa saja tidak ditahu bagaimana secara personalitinya, kesehariannya, entah itu ada tahu kesibukannya yang lain begitu. Jadi tergantung dari pilihannya itu orang. Jadi kita cuman bisa hargai tahu pilihannya orang, pilihannya. saling membantu apa main. Nah, tadi sudah dijelaskan begitu tuh Kak, banyak sudah dijelaskan mengenai organisasi serta mahasiswanya bagaimana. Nah itu tuh mungkin ini kan sudah ada mahasiswa baru 2022. Nah apa kesan pesan untuk mereka begitu? Nah, atau Mungkin- apa harapan Iya. gitu ke mereka, karena kan mereka itu akan jadi pastinya jadi kader selanjutnya, Iya, betul jadi sekali. kadernya Himanis. Iya. Nah, apa harapan kesan dan pesan itu kepada adik-adik angkatan 22? Betul sekali. Kalau saya kesan dan pesanku itu tetap belajar ikuti rangkaian pengkaderan dari himpunan, karena tidak semua yang ada di mata kuliah 2022 ini tidak semua itu ada di mata kuliah. Ada kita juga bisa dari organisasi juga. Belajar etika, mengatur waktu, dan lain sebagainya, dan tetap semangat dalam berproses. Nah, kalau dari Pak Wakil Saya juga. sama aja. Oh iya. Pasti ada beda kepada dong. Adik-adik ini mahasiswa baru ya itu semangat saja. Semangat. Nah, buat adik-adik angkatan 22 tuh pasti semangat. Semangat harus. Semangat itu harus diikuti juga jenjang kaderisasinya dari Himanis ya, karena dari pengalaman itu banyak banget didapat, dari banyak banget ilmu, ada juga relasi tak yang makin luas begitu. Oke, mungkin bisa dipamer skipnya, Keren memang tuh. bahas skipnya. Oh iya, skipnya. Anunya kita- pertandanya ini tahu pertanda pengurus. Iya. Nah, bisa mungkin dibahas kenapa nih ada KIP sekarang, bukan kayak ndak sama seperti dulu itu tidak ada KIP-nya. Ada skipnya. Nah, ada juga yang berbeda dari barcode-nya Ya, setiap setiap orang punya barcode pengurus. masing-masing ya. Iya. Ya kalau dari KIP ini tentunya kita tahu KIP itu kartu identitas pengurus ya. Ya. Ini menentukan identitas pengurus Himanis. Nah untuk KIP ini merupakan salah satu terobosan baru dari Himanis itu sendiri karena yang dimana kalau kita bercermin dari organisasi-organisasi yang di luar itu sudah ada beberapa yang gunakan KIP. Nah jadi mungkin kita merupakan membuat hal-hal baru yang dimana di visit sendiri ya kupikir baru Himanis yang menggunakan seperti ini Iya, memang. nah dan dari tampilannya itu juga ya kupikir sangat elegan Elegan, di belakangnya ada barcode-nya Ada yang barcode lagi. kalau di scan kini barcode nanti masuk di link tree ya. Identitas di situ Nah, dikasih. di situ bisa dilihat identitasnya pengurus apa semua. Siapa pengurusnya. Betul sekali. Wah, ternyata ada fungsinya gitu dari KIP ini. Kira saya hanya pajangan. Iya, saya gitu, kira pajangan cuman kayak doang. untuk kayak bikin ribet-ribet gitu untuk supaya ada hiasan lah. Oh, ternyata ada memang anunya, ada maknanya. Nah, ini games kita kembali lagi kepada games ringan aja nih, games ringan aja. Nah, mulai dari pernah nggak pernah nih. Iya, pernah gak pernah. Dijawab cepat ini ya. Nah, mungkin yang pernah nggak pernah itu Pernah gak pernah
makan pas puasa. Maksudnya di sini bucok. Bukan coko-coko, Iya. bukan sembunyi-sembunyi. Ide. Pernah. Pernah. Ada sini Ay. aja. Pernah juga. Wih, wakil. Komplit nih. Kompak ya, kompak nih. Kompak memang. Ternyata ada kekompakannya dari segi itu. Ya. Harus itu kekompakan di jalan itu. Ini lagi. Pernah nggak pernah melucu tapi garing begitu kan? Kalau Pernah. kayak Iya kayak melucu begini baru yang lain responnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa juga. Pernah nggak? Mungkin sering mungkin. Seringnya atau gimana ini? Iya. Pernah saja deh. Oh pernah saja, pernah saja paling. Pernah nih. Pernah. Deh. Deh, Sakit gitu. sakit hati banget kita kurasa kalau saya bayangkan kalau tinggal lucu baru tidak ada Iya. ketawa. Deh. Ada lagi nih, pernah gak pernah kentut pas rapat? Wih. Bukan dasar. Mawakil. Wah, Astagfirullah. kentut pas rapat, aneh nih bom. Iya, itu pun bagus kalau Ji bersuara tapi tidak bau. Nah, kalau yang berbau baru ber-AC lagi. Itu kayak Bagaimana? bom betul itu dia, apalagi kalau ke ruangan tertutup. Iya, bener ya. Pernah atau tidak pernah ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Kompak lagi juga tahu. Kompak lagi deh. Ternyata menjaga kekompakannya. Mungkin ada dari Selanjutnya lagi nih, pernah gak pernah kayak kepleset di tempat umum? wah. Tidak pernah. 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 Oh. Dia pas apa itu bisa mungkin Iya, diceritakan Pernah kepleset di tempat Kampung umum. Manis, pengukuhannya 2021. Oh, Wah, ternyata di baru tahu juga ini, Pak. Di mana ini? bagaimana ceritanya juga kenapa terpleset? Apakah gara-gara hujan atau lantainya licin? Atau kena dilihat ki. Iya, Kak. Lantainya licin karena anak-anak itu sudah berenang di sana kan sudah tahu. Oh, Oh ya, gitu. oh ya waktu itu yang banyak orang berenang semua. Nah, Ternyata seperti begitu dia ternyata dia dilihat ki sama orang atau tidak? oh iya. Oh. Dia Jangan bilang jatuh sampai di kolam. Enggak Ji. Alhamdulillah enggak sampai nyungsep di dalam kolam. Dia apalagi kalau nyungsep baru ada HP atau barang-barang penting. Dia sudah nih. Harus HP tadi diberas. Betul. Nah, selanjutnya bagaimana nih Kak? Mungkin dari segi pertanyaan sudah kita berikan. Nah, games juga kali. Ya. Nah, mungkin terima kasih banyak begitu Kak sudah meluangkan waktunya. Nah, untuk lebih memperkenalkan lagi itu dengan Agni Natya karena kan di sini juga tema kita podcast kali ini tuh mengenal lebih dekat Agni Dengan Natya. Agni Natya. Nah tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan ada juga games ringan. Nah, mau mungkin ini selesai nih podcast atau berarti kayak closing, sempat ada closing statement atau bagaimana, bisa terserah dari Pak Wakil atau Pak Ketua duluan. Iya Kak. Ya, kalau saya closing statementku itu tetap semangat dan tetap hidup dan bernapas. Karena itu adalah pilihan. Nah, Oke. betul. Mungkin dari Pak Wakil. Ya kalau saya ya semoga teman-teman kepengurusan bisa lebih semangat seperti layaknya kabinet kita atau Agni Natya. Ya, Nah, arti. mungkin bisa kita implementasikan ke dalam kepengurusan ini dan bisa memberikan semangat kepada sekitar. Nah dan tentunya semoga kita bisa melahirkan program kerja, kegiatan, agenda nantinya yang lebih inovatif lagi dan bisa menarik perhatian semua orang, baik itu internal maupun eksternal. Nah, closing statement yang sangat menarik ini karena kan bukan cuma dari untuk mabanya tapi juga dari segi kepengurusan supaya bagaimana kita lebih itu semangatnya itu dalam berlembaga itu lebih berkobar, jadi kayak ya kita mengeluarkan effort supaya ini loh nah ini loh kita punya tanggung jawab di sini, punya begitu. Selanjutnya mungkin sekian
sekian dari podcast kali ini yang kita sudah mewawancarai Pak Ketua dan Pak Wakil. Nah, selanjutnya saya Fiat, staf Departemen 5 Himanis FISHWNM periode 2022-2023 dan Aldina Damayanti, staf Departemen 5 Media Kreatif periode 2022-2023 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan semoga itu berarti kayak kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan Agni Natia. Baru gitu. Nah, ada di tahu lagi bilang, oh ternyata begini loh Agni Natia periode tahun ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke.